Pembacaan hari ini diambil daripada kitab Roma pasal 5 ayat 1 hingga 11. Kitab Roma pasal 5 ayat 1 hingga 11. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan Bapa di sorga, kiranya Tuhan, Engkau menerangi hati dan pikiran kami, agar kami beroleh pengertian yang benar akan kebenaran firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, saudara-saudari yang saya hormati di dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, kita sangat bersyukur kepada Tuhan, karena sekali lagi kita memiliki kesempatan berkumpul bersama dengan anggota keluarga kita untuk duduk mendengarkan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita masih dalam siri tema khotbah Christmas kita, yaitu love atau kasih. Dan pada minggu ini kita berada di dalam huruf V, atau di dalam bahasa Inggrisnya itu adalah victor over sin and death, atau pemenang atas dosa dan maut. Dan subtemanya pada pagi hari ini adalah kemenangan melalui Yesus, yang diambil daripada Roma pasal yang ke-5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Sebelum kita menyelami firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, pada minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-16, di mana kita sudah dimaklumkan, diberitakan bahwa kasih karunia Allah yang begitu besar kepada kita itu, di mana Allah sudah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, manusia sudah jatuh dalam dosa. Tidak hanya jatuh dalam dosa, tetapi manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, saudara yang dihormati di dalam Yesus Kristus, bagaimana kita boleh memiliki kemuliaan Allah? Bagaimana kita memiliki hidup yang benar di hadapan Allah? Saudara yang dihormati di dalam Yesus Kristus, salah satu caranya kita memiliki hubungan yang benar dengan Allah adalah melalui iman kita, saudara. Ya. Nah, saudara, pada minggu ini kita akan memikirkan bagaimana iman kita di dalam Yesus Kristus akan memberikan impak yang dalam
kepada kehidupan kita melalui kemenangan di dalam hidup kita. Terutama sekali saudara, pada masa-masa pandemik seperti ini. Dan itu sebabnya kita mau belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Yaitu bagaimana kita melihat orang yang mengalami kemenangan melalui Yesus Kristus adalah orang yang dibenarkan oleh iman mereka. Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama dikatakan di situ, kita dibenarkan oleh iman. Iman dalam Yesus Kristus. Nah, berikut adalah bukti-buktinya orang yang sudah dimenangkan. Orang yang sudah mengalami pembenaran oleh iman mereka. Saudara, yang pertama di sini dikatakan apa? Yesus membawa damai. Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Dikatakan di sini. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara yang dihormati di dalam Yesus Kristus, perhatikan saudara, dalam ayat yang pertama dikatakan apa? Kita yang dibenarkan karena iman. Mengapa saudara? Perhatikan sambungan katanya. Dikatakan di sini, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan, mengapa kita hidup dalam damai sejahtera? Artinya, saudara, sebelum ini kita tidak ada damai dengan Allah. Mengapa? Karena kita sudah melakukan dosa. Kita hidup di dalam dosa. Pemikiran kita, perbuatan kita tidak berkenan dengan apa yang Allah ingin kita lakukan. Bertentangan. Nah, saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya, perhatikan di sini saudara. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita diperdamaikan dengan Allah oleh siapa? Yesus. Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Dialah yang memperdamaikan kita dengan Allah. Darah Yesus menutupi hidup kita yang penuh dengan dosa. Sehingga kita boleh diperdamaikan dengan Allah. Sehingga kita boleh datang dekat dengan Allah. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus. Hubungan kita dengan Allah yang jauh, yang terpisah karena dosa, kini kembali dekat. Itu sebabnya kalau kita melihat dalam ayat yang kedua, saudara, perhatikan di sini. Dikatakan oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Di dalam Kristus kita beroleh jalan masuk. Artinya kita boleh datang dekat dengan Tuhan. Kita tidak jauh, tapi kita boleh datang dekat. Sehingga kita boleh berkata, memanggil Allah itu Abah, ya Bapa. Datang berdoa, datang memuji, menyembah Tuhan, membaca firman-Nya. Kita punya hubungannya dekat, bukan jauh. Karena apa, saudara? Karena hidup kita sudah diperdamaikan dengan oleh Allah, oleh Yesus Kristus. Saudara yang dihormati di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya kita melihat di sini. Penting sekali hidup kita itu ada damai dengan Allah. Ya saudara. Karena itu, kiranya pagi hari ini, melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa Kristus sudah menebus hidup kita daripada dosa-dosa kita. Sehingga kita boleh memiliki damai dengan Allah. Tidak hanya damai, saudara. Yang kedua, oleh karena iman, saudara, kita memiliki pengharapan di dalam Kristus. Coba kita lihat bahagian yang kedua. Yesus membawa pengharapan. Roma pasal yang kelima, ayat 2 hingga ayat yang kelima. Dikatakan di sini. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman. Perhatikan di sini, saudara. Sekali lagi dikatakan apa? Iman. Kepada kasih karunia ini. Apakah kasih karunia ini?
Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan. Perhatikan saudara, apakah pengharapan itu? Ya, pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus. Perhatikan di sini, kalau yang bagian yang pertama tadi, kita sudah dibenarkan oleh iman karena Kristus sudah memperdamaikan kita dengan Allah, dan hubungan kita dengan Allah semakin dekat. Saudara yang dihormati di dalam Yesus Kristus, bagian kedua, ada pengharapan. Pengharapan itu karena iman, saudara, kita boleh melihat kemuliaan Allah. Dalam arti kata lain, kita boleh melihat Allah muka dengan muka. Nah, saudara, yang ketiga hingga ayat yang kelima, kita baca terus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Perhatikan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Dan oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Saudara, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, ada pengharapan di dalam hidupnya. Dan pengharapan ini, saudara-saudara, tidak hanya dia boleh melihat kemuliaan Allah, tetapi pengharapan ini akan membuatkannya semakin kuat, semakin teguh, semakin tahan uji pada saat dia mengalami berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai pergumulan di dalam hidupnya, saudara. Imannya tetap kuat, tidak goyah. Saudara, yang dihormati di dalam Yesus Kristus. Itu soalnya penting sekali. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus, jangan pernah sesekali kita hilang pengharapan kepada Tuhan Yesus. Yesuslah sumber pengharapan kita. Tidak ada yang lain yang boleh kita harapkan selain daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada saat kita menderita, kita masih ada kekuatan karena kita punya pengharapan kepada Yesus Kristus yang akan menolong kita, yang akan menyelamatkan kita, yang akan menguatkan iman kita. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sekali lagi saya ingin katakan kepada kita semua, jangan kita hilang pengharapan kepada Tuhan Yesus. Meskipun kita mengalami berbagai-bagai pencobaan, masalah, terutama pada musim ini, pandemik COVID-19 ini, yang mungkin menggoncang iman kita. Saya ingin mendorong kepada kita, saudara, jangan hilang pengharapan kepada Tuhan Yesus. Saudara, Christmas ini kita rayakan bersama-sama karena kita memiliki keyakinan bahwa Yesuslah sumber pengharapan kita. Pengharapan yang memberikan kita keselamatan, juru selamat bagi kita. Yang sudah menebus hidup kita daripada dosa-dosa kita. Yang sudah menawarkan keselamatan bagi kita, saudara. Yaitu hidup yang kekal. Itu sebabnya yang ketiga, saudara, kita mempelajari di sini. Yesus membawa keselamatan. Roma pasal yang kelima, ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Dikatakan di sini. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Perhatikan saudara. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus adalah orang yang sudah diselamatkan daripada murka Allah. Kita baca lanjut saudara. Ayat 10 hingga ayat 11. Dikatakan di sini. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Karena dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita tadi menerima pendamaian itu. Saudara ini hormati dalam Yesus Kristus. Kematian Yesus di atas kayu salib tidak hanya menebus
hidup kita, dosa kita pada masa itu. Tapi sebelumnya, Alkitab mencatat di sini, saudara, ketika kita masih seteru, artinya ketika kita masih bermusuh dengan Allah, ya, kita masih menentang Allah. Tetapi dikatakan di sini, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Di mana? Di atas kayu salib. Kita belum bertobat, tetapi Allah sudah mendamaikan kita melalui anaknya di atas kayu salib. Terlebih lagi sekarang, setelah kita mengenal kebenaran, setelah kita mengenal siapakah Yesus Kristus. Dikatakan di sini, saudara, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti diselamatkan oleh hidupnya. Pasti, saudara, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang hidupnya sudah ditebus oleh darah Yesus, Alkitab mencatat apa? Pasti, saudara. Bukan iya atau tidak, bukan mungkin, tetapi pasti. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus. Jangan sampai keselamatan kita di dalam Yesus Kristus itu hilang, saudara. Saudara, ayat yang ke-11. Perhatikan di sini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Kita boleh bermegah. Orang yang sudah ditebus hidupnya, saudara, dari dosa-dosa mereka, boleh bermegah, boleh berbangga. Berbangga di mana? Berbangga di dalam Yesus Kristus. Karena apa? Mereka beroleh keselamatan yang pasti. Bukan suatu kemungkinan, tapi pasti. Nah, saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, kita melihat di sini, hanya melalui Yesuslah kita beroleh pendamaian. Hanya melalui Yesuslah kita beroleh pengharapan. Dan hanya melalui Yesuslah kita beroleh keselamatan. Itu sebabnya pada musim Kristus ini kita boleh bersuka cita, bergembira, merayakan Natal karena kita sudah mengalami keselamatan daripada Yesus Kristus. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Christmas yang seringkali dihubung kaitkan dengan suasana yang gembira. Bolehkah ini menjadi nyata dalam kehidupan kita sekarang? Suasana Christmas yang seringkali dikaitkan dengan suasana riang gembira, sukacita. Bolehkah suasana ini kita nikmati sekarang dalam kehidupan kita? Saudara, jawabannya iya. Tentu saja kita boleh menikmati ini. Mengapa, saudara? Kita boleh memiliki kehidupan yang penuh dengan tujuan, dipenuhi dengan hadirat Allah, terjamin dengan masa depan yang selamat dan bebas dari penghukuman Allah. Karena, perhatikan di sini, saudara, karena Allah membawa pengharapan dan kemenangan dalam kehidupan kita. Yesus sudah mengalahkan maut. Yesus sudah mengalahkan dosa di atas kayu salib. Itu sebabnya, saudara, kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita memiliki pendamaian dengan Allah. Kita memiliki pengharapan dalam Allah. Dan kita juga memiliki keselamatan di dalam Allah. Itu sebabnya Natal ini kita boleh rayakan dengan penuh sukacita. Karena hidup kita sudah menang atas dosa dan juga maut. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya ingin mencabar kepada saudara-saudari, jika selama ini hidup kita belum didamaikan dengan Allah, saatnya kita harus berdamai dengan Allah. Jika selama ini kita menjadi orang Kristen tetapi kita hilang pengharapan dalam Yesus Kristus karena banyak masalah yang menggoncang iman kita, saudara, temukan jawabannya di dalam Yesus Kristus. Yesuslah pengharapan. Dan jika selama ini
kita hanya menjadi orang Kristen, tetapi kita belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah menawarkan keselamatan kepada kita secara percuma. Saatnya saudara, buka hati, terima Tuhan. Christmas akan lebih bermakna jika hidup kita sudah berdamai dengan Allah. Christmas akan lebih bermakna jika kita tahu bahwa kita punya pengharapan. Christmas akan lebih bermakna jika kita sudah memiliki keselamatan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk seluruh kehidupan kami. Jika ada di antara kami Tuhan yang belum didamaikan lagi dengan Allah, Bapa di sorga, kami berdoa kiranya Tuhan melalui kematian anak-Mu Yesus Kristus akan memperdamaikan kami, akan menebus hidup kami ya Tuhan, daripada dosa-dosa yang kami lakukan ya Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Tuhan. Dan Bapa di surga, kami berdoa, jika selama ini kami sudah hilang pengharapan karena perkara-perkara yang di luar kami, di sekitar kami, yang menggoncang iman kami, sehingga kami tidak boleh fokus kepada Engkau. Kami tidak boleh melihat akan kuasa-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa, kuatkanlah iman kami Tuhan, supaya kami boleh terus melihat bahwa Engkau-lah satu-satunya Allah yang merupakan sumber pengharapan bagi kami. Dan kami berdoa juga Tuhan Yesus pada saat ini, jika selama ini kami menutup hati kami, belum membuka hati kami untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamanya, saat ini Tuhan kami berdoa, kami buka hati kami Tuhan. Masuklah Tuhan, menjadi Raja dan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.